Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas soal KSM atau kompetisi sains madrasah ya untuk tingkat MA ya, Madrasah Aliyah. Nah, soal yang akan saya bahas kali ini adalah soal tahun 2022. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan membahas soalnya ya. Mulai soal yang pertama. Jika N adalah banyak ayat dalam surat Al-Buruj, ya, maka banyak semua kemungkinan bilangan bulat M sedemikian sehingga 2M yang N-12 per M plus 7 juga bilangan bulat adalah baik. Jadi, langkah pertama tentu kita harus memahami setiap kalimat yang ada di soal ini. Oke, nah baik, kita pahami satu persatu ya. Jika N adalah banyaknya ayat dalam surat Al-Buruj. Nah, ini adalah kata kunci ya untuk menemukan N itu berapa. Kalau kalian atau adik-adik tidak tahu jumlah ayat dalam surat Al-Buruj, maka selesai sudah ya. Jadi uh, jawaban pasti tidak akan ketemu ya, sulit untuk ditemukan. Jadi kuncinya adalah langkah pertama kita harus mengetahui si N itu berapa sih ya. Jadi jumlah ayat dalam surat Al-Buruj adalah 22 ayat ya. Sehingga kita definisikan nilai N adalah 22. Nah, kemudian apalagi yang mesti kita uh, pahami? Selanjutnya, ketika N sama dengan 22 sudah dapat, maka banyak semua kemungkinan. Nah, ini adalah langsung pertanyaannya ya. Banyak semua kemungkinan bilangan bulat M ya. Paham kan bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat adalah bilangan yang bulat ya, ya 0, negatif 1, 1, 100, minus 20 ya, bisa juga. Ya, bulat itu ada bilangan bukan pecahan ya. Sedemikian sehingga 2M min N min 12 per M plus 7 juga bulat ya. Jadi yang ditanyakan adalah banyaknya kemungkinan ya, sehingga 2M min N itu kan kita ganti 22 ya. 22 dikurangi 12 per M plus 7 adalah bilangan bulat. Oke? Nah, jadi kita yang ditanyakannya adalah banyaknya kemungkinan bilangan bulat M. Jadi si M itu berapa aja sih yang mungkin sehingga hasil pecahan ini juga bulat. Ya. Nah, gimana caranya? Baik, saya akan jelaskan di sini. Nah, supaya bulat, ya kalau kita triknya kayak gini ya. Kalau ketemu soal seperti ini, oke, tentunya kita sederhanakan dulu ya. Jadi 2M dikurangi 12, 22 dikurangi 12 ya. Min 22 min 12. Jadi minus 34 per M plus 7. Nah, perhatikan bahwa ketika ada variabel dengan beda koefisien ya, yang atasnya lebih tinggi daripada yang bawah, maka triknya adalah kita manipulasi si persamaan atas ini sehingga ketika dibagi akan menjadi bulat. Oke, saya jelaskan ya. Jadi sama dengan saya tuliskan ulang 2M min 34 per M plus 7 ya. Kemudian 2M ini 2 dikali, nah supaya bisa bulat di bagi yang si penyebut ini M plus 7 maka ini 2 kali M plus 7 ya dimanipulasi. Sayangnya ketika 2 dikali M plus 7 hasilnya kan apa? 2M plus 14 kan? Oke, bukan 2M min 34 ya. Harusnya kan min 34 nih. Nah, sehingga supaya kembali ke minus 34 maka ini harus dikurangi berapa nih? Supaya ke minus 34, 48 ya. Jadi ini minus 48 ya. Maka 2 dikali M plus 7 minus 48 itu sama saja dengan 2M yang 34. Oke, ini adalah per M plus 7 ya. Nah, setelah ini kita satu-satu ya, pisahkan 2 kali M plus 7 per M plus 7 dikurangi 48 per M plus 7 ya.
Ini sama dengan, ini kan coret aja ya. Jadi 2 dikurangi 48 per M plus 7. Nah, ini sudah kelihatan jelas ya. Kelihatan jelas bahwa ini 2 itu pasti bulat, dikurangi, ingat sesuatu supaya hasilnya bulat, ya, maka bilangan bulat harus dikurangi bilangan bulat juga ya. Maka, maka 48 per M plus 7 haruslah bulat ya. Bulat ya. Maka bulat. Nah, supaya bulat maka M plus 7 ya. M plus 7 adalah faktor dari 48 ya. Supaya pas kan pembaginya kan bulat kan. Maka yang mungkin adalah M plus 7 itu bisa apa saja? Bisa 48 itu sendiri ya. 48 bagi 48 itu kan 1 ya. Nah, kalau misalnya M plus 7 48, maka eh, si M-nya itu berapa nih? Si M-nya itu 41 ya. Nah, coba kalau misalnya, bukan cuma 48 bagi 48, tapi 48 dibagi minus 48 juga bulat kan? Minus 1 ya. Kalau misalnya M plus 7 dengan minus 48, maka M-nya adalah minus berapa? 48, minus 48 kurangi 7. Minus 55 ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini intinya unik ya. Ketika M plus 7-nya angkanya berbeda, maka M-nya itu pun berbeda ya. Sehingga banyaknya faktor pembagi sehingga bilangan 48 per M plus 7 ini bulat adalah 48 terus dibagi 24 ya, atau minus 24, setelah yang bagi 24 apa lagi? 16 ya, bagi 16 atau minus 16 juga bisa, terus kemudian dibagi 12 atau minus 12 juga bisa, dibagi berapa? 8 atau minus 8 juga bisa, 48 bagi berapa lagi? 6 ya, 6 atau minus 6 juga bisa, 48 dibagi 4 ya, atau minus 4, atau 3 atau minus 3, sama apalagi 2 atau minus 2 ya. Bagi 1 juga boleh ya. Bagi berapa? Bagi 1 atau bagi minus 1 ya. Nah, ini adalah banyaknya faktor bulat dari 48 ya. Jadi bisa pembaginya bisa positif, bisa negatif ya. Jadi kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 ya. Jadi jawaban dari soal ini adalah eh, banyaknya semua kemungkinan bilangan bulat M sedemikian sehingga 2M yang N min 12 per M plus 7 juga bulat adalah ada 20 ya. Jadi jawabannya adalah C. Baik, soal yang kedua ya. Ini kalau soal KSM uniknya adalah soal bisa disajikan dalam bahasa Arab. Jadi tips untuk mengerjakan soal KSM adalah si siswa atau siswi yang pertama harus menguasai paling tidak mengetahui jumlah ayat tiap surat yang ada dalam Al-Quran ya. Selain itu mungkin Asmaul Husna ya, urutan Asmaul Husna, sifat yang keberapa, oke, namanya apa. Juga menguasai bahasa Arab ya, seperti ini. Terutama soal-soal yang digunakan untuk menyelesaikan soal matematika ya, pahami ya bahasa Arabnya. Nah, dalam hal ini, jadi singkat saja, oke, singkat saja bahwa masuk soal ini adalah ya saya juga belum lancar ya terkait dengan bahasa Arab ini. Cuman inti masuk soalnya adalah eh, didefinisikan ya, intinya kan mutlak X itu kita tahu bahwa mutlak X itu nilainya akan sama dengan X ya, tetap X kalau X-nya positif atau 0 ya. Kemudian akan minusnya kalau X-nya lebih kecil dari 0. Contoh ya, contoh. Oke, saya kasih contoh ya. Contoh ya, contoh. Misalkan X-nya adalah 2 ya. 2 itu lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar, sehingga maksudnya adalah mutlak dari 2 ya tetap X itu sendiri, si 2 itu ya. Kalau X-nya negatif 4, negatif 4 kan lebih kecil dari 0, sehingga negatif dari negatif 4 ya, min X kan. Mutlak negatif 4 adalah negatif dari negatif 4
adalah sama dengan 4. Ya, gitu ya. Jadi fungsi mutlak ini adalah menonnegatifkan sebenarnya ya, bukan mempositifkan karena 0 ya tetap 0 ya. Jadi intinya menonnegatifkan bilangan-bilangan ya yang ada di dalam tanda mutlak ini. Nah, oke, setelah didefinisikan seperti ini, tanda mutlak, kita tahu bahwa kemudian ya huwa itu dia ya. Jadi dia adalah jumlah ayat di surat Al-Fajr ya. Eh, Diketahui jumlah ayat ya. Ini sudah ketahuan sebutnya ayat di surat Al-Fajr. Berarti jumlah ayat surat Al-Fajr itu ada 30 ya, 30 ayat. Nah, sehingga ini adalah merepresentasikan nilai P-nya ya. Jadi jumlah ayat ini misalkan P ya. Jadi P itu 30 ya. Nah, pertanyaannya adalah uh, akan dihitung luas daerah ya, luas daerah yang dibatasi oleh persamaan mutlak X plus mutlak Y sama dengan uh, mutlak P ya. Dalam hal ini P-nya tetap masih positif kan. Jadi mutlak X plus mutlak Y sama dengan 30 ya. Nah, ini adalah jadi luas daerah yang dibatasi oleh persamaan ini, maka luas daerahnya berapa satuan luas. Nah, jadi untuk menghitung luas daerahnya ada yang dibatasi oleh persamaan ini, maka tentunya langkah yang kita lakukan adalah mensketsakan terlebih dahulu ya. Mensketsakan. Nah, di sini titik potongnya adalah ingat ketika X-nya 0, maka Y-nya itu bisa plus atau minus 30 ya. Jadi ketika X-nya 0 yaitu bisa di sini, bisa di sini ya. Bisa minus 30, bisa 30 ya. Kemudian ketika sebaliknya Y-nya 0, X-nya itu bisa plus minus 30 ya. Maka ini seperti ini ya, belah ketupat seperti ini. Ya, jadi simetris. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ya, ini dia akan membentuk suatu bentuk seperti ini. Kalau persamaannya seperti ini, maka ini akan seperti ini. Ya, nah, ya rupanya seperti ini. Ya. Kenapa? Karena yang memenuhi persamaan ini hanya apa? Hanya yang ada di garis ini. Oke, yang ada di garis-garis ini garis ini, maka yang ada di dalam garis ini akan memenuhi persamaan ini. Ya, oke. Nah, bagaimana untuk menghitung luas daerah di dalam batas persamaan ini? Nah, caranya adalah mudah sekali. Kalian bisa pakai rumus ulah ketupat atau 2 kali luas segitiga juga bisa ya. Dalam hal ini saya akan pakai 2 kali luas segitiga ya. 2 kali luas segitiga ya. 2 kali luas segitiga sama dengan 2 kali luas segitiga salah satu aja ya. Misalkan ambil yang salah satu sini, ini akan minus 30 ke 30 berarti 60 kan ya panjangnya ya. 60 berarti alas ya. Alas dikali tingginya berapa? 30 ya. Alas dikali tinggi dibagi 2. Maka luas segitiga, kemudian karena segitiganya ada atas dan bawah, 12 segitiga, maka kita kali 2 ya. 2 dikali 6 kali 30 dibagi 2, 2-nya kita coret, 6 kali 60 kali 30 adalah 1800 ya. Jadi satuan luas. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke. Next, soal selanjutnya. Nah, tentang kombinatorika ya. Nah, untuk menyelesaikan soal kombinatorika ini tentunya kita akan menyusun ya. Dalam hal ini Islahul menyusun semua huruf A, I, L, O, Q, R, T, U ya. Dengan syarat tidak boleh ada huruf yang berulang. Oke. Maksudnya begini ya, kalau berulang kan kayak gini A, I, L misalnya boleh. Kalau nggak boleh kan cuma unik ya. Berarti satu huruf muncul satu kali A, I, L, O misalnya. Kayak gitu ya. Paham ya yang dimaksud berulang itu? Yang tiga boleh ada huruf yang berulang artinya hurufnya hanya muncul sekali saja, tidak ada yang double. Oke. Nah, sehingga
diperoleh semua kata 8 huruf yang mungkin. Oke. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huruf pas. Oke. Kemudian jika semua kata terbentuk diurutkan semua dari urutan alfabetis A sampai Z, maka kata qiraatul berada pada urutan ke. Oke, paham ya? Jadi maksud soalnya kayak gini. Misalkan urutan pertama pasti ini kan alfabetis ya, A, I, L, O, U sampai paling tinggi ya urutannya. Berarti kan A, I, L, O, Q, R, T, U. Ini ada urutan pertama. Urutan kedua apa? A, I, L, O, Q, ya, Oke, R, U, T, ya, kayak gitu ya. Dan seterusnya. Nanti akan dapat urutan keberapa qiraatul itu. Nah, ini urutan keberapa nih? Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi kayak gini cara menyelesaikannya. Jadi, ini kan ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau yang A aja ya, yang A awalnya, ini kan Ki itu qiraatul ya. Yang A sebelum ke Ki itu kan melewati A, terus ke I, L, eh, O ya, A, I, L, O ya. Nah, A ini menyusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 posisi oleh 7 huruf yang berbeda itu akan ada sebanyak 7 faktorial. Ada sebanyak apa? Ada sebanyak 7 faktorial. Oke. Ini ada 7 faktorial ya, ini ada 7 faktorial juga, oke. Ini ada 7 faktorial juga, ini ada 7 faktorial juga. Kenapa? Karena akan menyusun 7 huruf lainnya yang berbeda untuk 7 tempat. Itu ada 7 faktorial. Oke. Nah, kita udah selesai nih. Udah selesai sampai O. Sekarang kita masuk ke tahap baru di mana huruf awalnya itu Ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika huruf awalnya Ki, ya, selanjutnya adalah yang kita cari adalah I. Ya. Kita cari adalah I. Ya. Yang mungkin adalah Ki A, ya. Kemudian Ki habis A itu I ya. Langsung dapat I ya. Nah, ini ada berapa nih? Kalau Ki A itu menyusun 6 huruf lainnya ya, untuk 6 tempat, berarti 6 faktorial ya. Oke, selesai. Nah, sekarang Ki ini sudah dapat nih I ini. Ki. Selanjutnya R, Kiroatu. Nah, selanjutnya yang mungkin itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang mungkin adalah bisa Kia, ya, bisa setelah A itu I, ya, I juga muncul. L bisa kill, okay. Bisa kio, ya, bisa kio atau bisa kir. Nah, ini kir. Oke, udah masuk nih. Berarti kalau kia ada menyusun 5 huruf lainnya untuk 5 posisi, 5 faktorial. L, kill, berarti 5 faktorial. Kio, 5 faktorial juga. Ya. Oke, paham? Jadi menyusun 5 huruf lainnya untuk 5 tempat. Nah, selanjutnya udah dapat kir nih. Kirnya udah dapat nih. Nah, ini saya menjelaskan supaya paham konsepnya ya. Cara berpikirnya kayak gini. Kalau kita udah tahu cara berpikirnya atau konsepnya, maka soalnya gimana pun kita insya Allah bisa. Nah, kir kita mencari O nih. Nah, baik saya pindah lokasi di sini ya. Misalkan kir. Udah dapat kir nih, tinggal 5 huruf lagi. Nah, misalkan kira. Kemudian kita susun lagi yang mungkin setelah itu II, tapi sudah dipakai ya. I sudah dipakai, L, ya, L. Berarti Kiral. Nah, L setelah L itu O, nah pas berarti Kiro. Nah, kalau misalkan kira sisanya adalah 4 huruf, artinya kita akan menyusun 4 huruf lainnya untuk 4 tempat. Ini adalah 4 faktorial. Begitupun Kiral ya, berarti 4 tempat lainnya akan diisi oleh 4 huruf lainnya yang berbeda, berarti 4 faktorial. Nah, sekarang kironya sudah dapat nih. Karena apa? Karena urutan hurufnya adalah A, L, lalu O. Ya. Di samping kir ini. Kironya sudah dapat.
Kemudian atul-nya belum. Atul. Nah, kebetulan em, kiro A. Nah, A itu kan huruf alfabet yang paling awal, sehingga A ini kita langsung bisa isi nih. Just, langsung bisa isi. Nah, kita tinggal mikirin aja urutan yang lainnya, ya, yaitu T, U, dan L. Nah, sekarang kiro A-nya udah dapat nih si L-nya. Kalau misalkan kita isi L, L, eh, maka ini ada menyusun dua huruf untuk dua posisi, yaitu dua faktorial ya. Kiro A, kalau habis L itu apa? T ya, T. Kiro A. Nah, nah habis T itu kita udah dapat nih. T-nya sudah oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang tinggal U sama L. Kiro A-nya udah dapat nih, tinggal U sama L. Artinya habis T itu adalah sebelum U kan L dulu ya. Kiro A dulu. Ini bukan yang kita cari adalah kiro atul. Sehingga ini ada plus satu plus satu ya, berarti ini 2 ya, 2. Nah, sehingga untuk urutan kiro atul ini ada di urutan kejumlahan semuanya ini. Ya, jadi 7 faktorial dikali 4 ya. 7 faktorial dikali 4 kemudian tambah 6 faktorial tambah 3 kali 5 faktorial tambah 2 kali 4 faktorial ditambah 2 faktorial kan 2 ya. 2 tambah 2 4. Nah, ini adalah jawabannya ya. Nah, sekarang kita coba selesaikan sama dengan 20.160 ya. 20.160. Oke. Ya, kalau teman-teman tahu bahwa 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 adalah 5.040 ya. Jadi 7 faktorial itu kan 5.040, tinggal kali 4 aja ya. 20.160. Kalau 6 faktorial itu adalah 720 ya. Nah, jadi tinggal 720 aja plus 720 ditambah 5 faktorial ada 120 ya. 5 faktorial ada 120 dikali 3 ya, jadi 360 ditambah 4 faktorial itu adalah berapa? 24 ya, kali 2 48 ditambah 4 ya. Baik, kita akan jumlahkan sekaligus. Oke, jadi 20.160 ditambah 720 ditambah 360 tambah 48 ditambah 4. Nah, jawabannya adalah 21.292 ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang C ya. Oke. Baik, soal yang keempat ya. Jadi diketahui ya, ini tentang diagram Venn untuk 3 buah lingkaran terdapat 56 siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Ma'arif. Jadi kita buatkan dulu ya supaya langsung kebayang bahwa ini adalah suatu kita akan membuat suatu diagram Venn. Ya, ini kotaknya nggak terlalu kotak, yang penting bisa menggambarkan ya. Terdapat 56 siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Ma'arif. 23 siswa menyukai matematika ya. Jadi saya lambangkan 23 itu adalah M ya. M itu 23 yang matematika. Ini belum tentu menyukai matematika saja, tapi bisa campurannya. 28 adalah bahasa Indonesia. Saya misalkan B ya, ada 28. Kemudian 22 siswa menyukai fisika. Ya, saya misalkan F adalah 22. Baik, selanjutnya 9 siswa menyukai matematika dan bahasa Indonesia. Oke, matematika dan bahasa Indonesia itu ada 9 ya, 9. Kemudian 8 siswa matematika dan fisika. Matematika dan fisika ada 8. Kemudian 11 siswa itu menyukai fisika dan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada informasi penting bahwa ada 4 siswa yang tidak menyukai ketiga pelajaran tersebut. Oke, ya, putih, kemudian kuning,
Saya beri kuning, satunya lagi, misalkan biru ya. Nah, ini biru. Oke. Nah, ini misalkan yang putih itu matematika, matematika, yang kuning itu adalah bahasa Indonesia, sedangkan yang biru adalah fisika. Oke. Nah, dari informasi yang telah kita dapatkan, kita akan tuliskan ke dalam diagram frame ini. Nah, yang paling penting adalah kita menuliskan terlebih dahulu 4 siswa yang tidak menyukai ketiganya. Sehingga saya tulis di luar 4. Ya. Ingat jumlahnya harus 56 ya total. Nah, lalu di sini eh, misalkan X ya. X itu adalah yang menyukai ketiganya, matematika, menyukai bahasa Indonesia, menyukai fisika, kita misalkan X ya. Sehingga yang menyukai matematika dan bahasa Indonesia itu kan jumlahnya 9 nih. Berarti ini tinggal 9 yang X ya. Oke. Karena melingkupi ini seharusnya, tapi kan dikurangi yang menyukai ketiganya sehingga 9 yang X. Kemudian matematika dan fisika itu 8. Sehingga di sini adalah 8 min X ya. Bahasa Indonesia dan fisika apa? 11 ya. Jadi ini 11 min X. Oke. Nah, selanjutnya matematika itu kan 23 nih. Ya udah, yang betul-betul hanya menyukai matematika berarti kan 23 ya. Hanya matematika itu adalah 23, total yang menyukai matematika dikurangi ini 9 min X ditambah X ditambah 8 min X ya, paham? Jadi masih dalam lingkaran yang putih ini kita jumlahin semuanya ya. Dan semuanya 9 min X plus 8 min X ya. Kurangi yang pengurangnya adalah keseluruhannya 23 ini. Nah, sehingga kita dapat 23 dikurangi ya, ini kan hilang min X plus X hilang, 9 plus 8 17 ya, dapat 17 min X. Kita akan dapatkan matematika itu adalah sama dengan 6 plus X ya. Ini 6 plus X. Oke. Nah, kemudian untuk menyukai bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia saja. Jadi 28 dikurangi ini 9 min X plus X plus 11 min X ya. Kita akan dapatkan sama dengan 28 dikurangi min X plus X 0, 9 plus 11 20 min X. Sehingga menyukai bahasa Indonesia saja adalah 28 min 20. 8 ya, 8 plus X. 8 plus X. Nah, kemudian yang menyukai fisika ya, menyukai fisika berarti kan yang menyukai fisika itu 22 ya. 22 dikurangi jumlah ini ya, 8 min X plus 11 min X sama dengan ini min X dan X hilang, 8 plus 11 itu adalah berapa? 19 ya, min X. Sehingga 22 dikurangi 9 adalah 3, min dan min plus 3 plus X. Nah, ini adalah udah terbagi masing-masing ya, udah diketahui nih masing-masing nih segini ya. Nah, sekarang yang ditanyakan ya Pak, banyak siswa yang menyukai matematika tapi tidak menyukai bahasa Indonesia adalah 2 kali banyak ayat dalam surat. Nah, ini agak hati-hati ya. Ini tidak selesai, misalnya kita ketemu jawaban angka ini, belum tentu kita tuh bernilai benar untuk menyelesaikan soal ini. Kenapa? Karena selain itu kita harus mengetahui jumlah ayat dari masing-masing surat ini ya. Jadi surat Al-Maun A itu kan 7 nih. Seperti yang saya bilang bahwa salah satu model untuk menyelesaikan soal KSM adalah mengetahui setiap jumlah ayat dalam surat yang di Al-Quran. Al-Maun itu 7, kemudian Al-Adiyat itu kan 11 ya. Al-Humazah itu 9 ya. 9 ayat, Al-Insyirah ada 8 ayat.
Nah, mana yang betul ya? Jadi banyak siswa yang menyukai matematika tetapi tidak menyukai bahasa Indonesia. Nah, menyukai matematika, tidak menyukai bahasa Indonesia. Adalah ini ya. Menyukai matematika tapi tidak menyukai bahasa Indonesia. Ini kan? Nah, ini saya kasih tanda hitam ini. Berarti 6 plus X ya, bagi 6 plus X plus 8 min X adalah sama dengan 14 dong. Ya, 14 dong. Ya, jadi sama dengan 14. Nah, banyak siswa yang menyukai matematika tetapi tidak menyukai bahasa Indonesia, itu kan 14 nih, adalah 2 kali banyak ayat dalam surat Al-Ma'un jawabannya. Kenapa? Karena 2 kali 7 adalah 14. Ya, jadi jawabannya adalah A. Misalkan ya, misalkan R adalah huruf eh, maaf, R adalah nomor urut surat Al-Anfal dalam kitab Al-Quran, suci Al-Quran ya. Maka R itu adalah berapa? Nomor urut surat Al-Anfal 8 ya. Jadi surat ke-8 dalam urutan di Al-Quran. Kemudian S. S itu adalah nomor urut Al-Mu'min dalam Asmaul Husna ya. Jadi Asmaul Husna Al-Mu'min itu adalah urutan ke-6 ya. Oke, urutan ke-6. Nah, kemudian T adalah nomor urut iman kepada Rasul Allah dalam rukun iman, yaitu keempat. Ya, jadi iman kepada Rasul itu urutan keempat. Nah, kita udah tahu nih, ini adalah modal utama, jadi kalian nggak bisa menyelesaikan soal ini tanpa mengetahui nilai RST masing-masing ya. Jadi kuncinya hafal urutan surat, ya, kemudian hafal urutan Asmaul Husna, juga hafal urutan iman. Itu kuncinya sih. Nah, setelah dapat modal RST-nya diketahui, barulah melangkah ke tahap selanjutnya. Ya, jadi terdapat R laki-laki ya, ada 8 laki-laki dan ada S perempuan, ada 6 perempuan di kelas 10 MA Bustanul Ulum. Gurunya akan memilih tim cerdas cermat beranggotakan ya, akan dipilih beranggotakan 4 orang. Ya. Jadi dari apa namanya? 14 orang ini yang terdiri dari 8 laki-laki dan 6 perempuan akan dipilih 4 orang saja. Nah, komposisinya bagaimana? Yang ditanyakannya langsung peluang susunan tim dengan ketentuan minimal terdapat 2 perempuan dalam timnya adalah oke. Jadi minimal harus 2 perempuan nih. Ya. Minimal harus 2 perempuan. Nah, caranya gini ya. Jadi peluang itu kan dari 0 sampai dengan 1 ya. 0 sampai dengan 1 adalah peluang. Nah, untuk mengetahui eh, peluang minimal di dalam tim itu minimal terdapat 2 perempuan, yaitu bisa pakai kebalikannya 1 ya, yaitu peluang keseluruhan dikurangi peluang di mana di tim itu hanya terdapat 1 perempuan atau 3 ada perempuan. Oke, nah caranya kayak gini. Jadi 1 dikurangi penyebutnya itu kan semestanya ya. Banyaknya kemungkinan semua kemungkinan yang terjadi ya. Banyaknya semua kemungkinan yang terjadi adalah 8 plus 6, 14. Yang 14 dikombinasikan dengan 4. Ini adalah banyaknya kemungkinan yang terjadi. Nah, tapi yang kita cari adalah kebalikannya. Jadi 1 dikurangi. Kebalikannya yaitu yang tanpa perempuan. Oke, jadi 4 orang itu tanpa perempuan, yaitu mengambil 8 laki 8 4 laki-laki dari 8 laki-laki ya. Jadi mengambil 4 laki-laki dari 8 laki-laki ya, 8 kombinasi 4 ya, dikalikan perempuannya kan nggak diambil nih, berarti mengambil 0 perempuan dari 4 dari 6 perempuan ya. Jadi ngambil 4 laki-laki dari 8 laki-laki dikalikan dengan ngambil 0 perempuan dari 6 perempuan total. Oke. Nah, ini adalah untuk jumlahnya laki-laki semua tanpa perempuan. Ditambah
Oke, kalau perempuannya satu saja ya, ini kita cara menyelesaikannya kebalikannya ya. Yang ditanyakan kan 4 orang timnya itu minimal 2 perempuan nih. Artinya 2 perempuan, 3 atau 4 perempuan. Nah, sedangkan kita pakai cara kebalikannya nih. Jadi satu dikurangi peluang 3 ada perempuan dan peluang hanya 1 perempuan. Nah, ini kalau 3 ada perempuan ya. Jadi ambil 4 laki-laki dari 8 laki-laki dikalikan ngambil 0 perempuan dari 6 perempuan. Nah, ditambah ya. Nah, karena 1 perempuan ya, jadi kan ambil 1 perempuan dari total 6 perempuan ya. Dikalikan, berarti sisanya berapa? 3 ya. Sisanya itu tinggal 3 orang karena udah ngambil 1 orang ya. Jumlah anggota timnya kan 4 dalam satu tim. Jadi, tinggal ngambil 3 lagi dari jumlah total laki-laki. Ya. Seperti ini. Nah, langsung kita eksekusi 1 dikurangi 8 kombinasi 4. Ya, ingat kalau rumus kombinasi itu kalau ada A kombinasi B ya, maka A faktorial dibagi B faktorial dikalikan A min B faktorial ya, seperti ini. Nah, sehingga ini langsung saja bagikan 8 faktorial dibagi apa namanya 8 min 4 4 ya. 4 faktorial 6 0 berarti kan 6 faktorial dibagi 6 kurangi 0 6 ini 0 faktorial tambah 8 faktorial dibagi 8 min 3 difaktorialin 3 faktorialin 6 faktorial per 6 kurangi 1 ya 6 kurangi 1 kemudian satunya sendiri faktorialin dibagi 14 faktorial per 14 min 4 faktorial dikali 4 faktorial ya. Nah, kalau kalian nanti selesaikan bisa sih ini tinggal diselesaikan saja ya. Jadi tipsnya kayak gini contohnya saya contohin satu cepatnya gini kan 8 faktorial bagi 4 faktorial ya berarti kan tinggal sisa 8 7 6 5 ya tinggal dibagi 4 faktorial lagi faktorial kan 4 kali 3 kali 2 ya 4 kali 2 8 hapus 6 bagi 3 2 nah jadi 7 kali 2 14 kali 5 70 nah cara cepatnya kayak gitu. Nah ini kalau diselesaikan itu sama dengan 1 dikurangi 406 per 1001 ya. Jadi samakan dulu penyebut ya 1001 ya, 1001 dikurangi 406 ya. Nanti akan dapat hasilnya adalah 595 ya, 595 per 1001 ya. Atau kalau kita bagi 7 ya, kalau misalnya bagi 7 itu adalah 85 per 143 ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang bagian D. Oke ya, cukup sekian untuk video kali ini membahas soal KSM. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.